artinya ini kurang digeser nih. Kemudian Yogyakarta. Oke. Iya, kan Pak Ibrahim yang megang dia siapa, jadi pembagiannya sudah ada 2 form lagi, surat masuk wilayah, surat keluar wilayah. Berikutnya kita buat lagi yang berdasarkan subjek ya. Masuk ada 2 lagi berarti. Kita gunakan form desain. Labelnya surat berdasarkan subjek. Kita pilih desain, ini pilih pattern, sama masih prosesnya seperti tadi berulang-ulang. Ini report operation, open report, surat masuk ya, surat masuk konfirmasi. Nextnya ini konfirmasi. Ini oke. Berikutnya report operation, open report, next. Surat masuk itu ada konfirmasi, surat masuk penawaran. Teksnya ganti penawaran. Iya, itu aja belum. Report operation, open report. Tadi biasanya cuma ada Penawaran masih pengiriman. ada satu orang tua bapak. Biasanya dia silakan sendiri atau Oh ya. ibu puasa jadi kok di barang aja nanti saya akan ini ya. Report operation, open report. Print out apa Bu? Pengiriman permintaannya. Soalnya jadi kan pas saya ya kalau sampai 10 ini saya terus saya lagi ya itu benar apa itu minta tanda tangan duluan ya Bu? Kalian itu kan udah nanti udah cenderung minta sekalian Masuk penawaran udah ya tadi. pesasan itu pasti ada 8 ya? Ini Permintaan ini sana. Nanti ada lagi tagihan undangan. Oke. Ini juga konsultasi ke pasien itu dong yang panjang Bu. Enggak tadi ya. Yang mana yang kayak gini aja. Oh, terus Dek. Mbak, mau kesini mana kali? Nanti udah ditulis ya? Iya. Banyak banget. Ini tuh ditulis. Kita kan cuma datang pas ganti. Tagihan. Langsung aja. Kalau legal berarti langsung ke Iya Pak, kali ya.
Saya ambil ya. Ya, hemat. Report lahir undangannya. Ada. Ada. Ya, ada. Mana kata sekalian? Oh, sesuatu. Ini saya simpan nama file, nama formnya surat masuk subjek ya. Nah, terakhir kita buat menggunakan form untuk mengelompokkan surat keluar berdasarkan subjek ya. Create, kemudian pilih form design, labelnya surat keluar berdasarkan subjek. Judul silakan nanti kalau Anda mau ganti yang lebih apa ya bagus untuk sebuah sistem ya silakan saja. Yang penting di sana menunjukkan mengelompokkan berdasarkan kriteria tertentu gitu ya sehingga ketika dibuka. Keluar berdasarkan subjek di desain ini ada tombol sama teman-teman mahasiswa ini akan berulang-ulang saja ya. Report operation, open report, ini surat keluar, ada penagihan. Ya, itu kita mau juga tuh misalnya otomatis otomatis dorong untuk milih sendiri. Iya nih. Sampai itu. Oh, dari dia apa ya? Ya, dari kali itu kalau kertas judulnya kalau dia yang angkat dia bawa keduanya ke ibu. Dia tuh membaca ukuran kertasnya. Report operation, open report, penawaran, oke. Kemudian report operation, open report, penolakan, pesanan, Berikutnya, garis. oke. Dia tajam, tetap mas. Ini saya simpan formnya surat keluar subjek ya. Nah, jadi kita sudah ini kalau kita eksekusi penagihan, oke, penawaran, oke, penolakan, oke, pesanan, oke. Background dan lain-lain silahkan nanti Anda bisa tambahkan gambar atau apa warna ya bisa. Sehingga kita sudah punya tambahan ini surat masuk wilayah, surat keluar wilayah, surat masuk berdasarkan subjek. Ini kita belum dieksekusi tadi. Konfirmasi, penawaran,
pengiriman, permintaan, pesanan, tagihan, undangan. Kita ya, surat masuk. Sepertinya sudah semua, teman-teman. Ini silakan kalau sudah semua dimasukkan. Mohon saya diberikan kabar apakah semua sudah menginput ke dalam ke dalam form ya. Kalau sudah, mohon berkabar di chat ya, sudah atau belum, biar saya nanti bisa lanjutkan ke pembuatan file manager ya. Silahkan berkabar di forum chat. Baik, saya fokuskan untuk melihat form ya, teman-teman. Ngajak dia bisa musuh, jadi mesti yang satu kemarin masih bisa. Tapi kalau untuk makhluk virtualnya ada, untuk dosen kan nggak bisa melakukan penilaian dengan itu pakai masuk pun belum bisa, padahal ini pakai user yang sama. Padahal ini sudah Munculkan switchboard manager, nampaknya belum muncul ya di sini switchboard manajernya. Baik, saya ambil dulu ya teman-teman. Nampaknya di Microsoft Access ini belum muncul switchboard manager. Oke, kita coba jadi bisa nanti lewat di pojok kanan ini ada customize quick access toolbar. Kita pilih command saja dulu ya. Kemudian cari, dia ada di bagian switchboard S. jadi input nilai ini. Tidak input nilai. Bawah Pak, bawah. SW ya, SW. Bawah. Bawah lagi. Masuk ke Nah, ini dia. Yang ada. Yang kita butuhkan adalah switchboard manager. Ini saya add ya. Saya add. Oke. Kemudian pilih oke. Ini muncul di atas ya. Nanti kalau mau ditambahkan di tempat lain ya silakan, itu bisa di customize nanti ya. Bisa lewat file, ada option. Nah, ini ada. Silakan nanti bisa lewat sini ya. Sama seperti tadi prosesnya. Pilih switchboard manager.
Oke, karena kita belum punya, maka pilih tombol yes. Nah, teman-teman belum kebayang nanti tampilannya itu seperti apa hasilnya ya. Ini adalah kita membuat tombol-tombol menu. Nanti ketika dieksekusi hanya isinya menu-menu ya. Seperti itu. Eh, Nanti kita akan panggil eh, info surat, kemudian ada melihat surat ya. Seperti itu. Jadi di depan ini menu utama, nanti namanya My Switchboard. Kita buat dulu dua menu utama ya. Ini setelah masuk ke Switchboard Manager, pilih New. Ini adalah input surat. Oke. Kemudian buat lagi laporan surat ya. Ada dua ya, ada dua yang utama. Kemudian kita buka di input surat dulu ya. Nah, double klik. Jadi double klik di input surat. Oke. Tambahkan new. Nah, teksnya input surat masuk. Jadi form surat Namanya surat masuk. namanya adalah open form ya. Form ya. Open form in add. Karena ditambah ya. Open form in add. Nah, karena surat masuk, input surat masuk, maka form surat masuk ya. Form surat masuk. Oke. Yang kedua, kita tambahkan input surat keluar. Formnya form ini ya. Form surat keluar. New surat keluar. Namanya open form in add, karena nambah ya. Maka kita form surat keluar. Oke. Nah, di layar ini nanti akan tampil di satu layar ya. Layarnya kita tambahkan ke menu utama. Go to switchboard. Switchboardnya pilih main switchboard ya. Oke. Teman-teman ini sudah menu utama, kita close. Nah, sekarang laporan surat. Nah, ini kalau nanti mau dibuat lagi berdasarkan wilayah, kemudian surat masuk keluar, surat masuk, laporan surat masuk, wilayah, dan seterusnya, mau dibuat dua tahap boleh atau mau digabungkan boleh. Ini kita coba gabungkan saja. Laporan surat, double klik. Nah, ini new. Surat masuk wilayah. Ini open form. Open form ya. Enggak dong. Ya, form. Karena nggak ada edit ya. Ini ada formnya, form surat masuk wilayah. Oke. Surat keluar, surat masuk wilayah. Oke. Kemudian surat keluar wilayah. Form surat keluar wilayah. Tambah lagi surat masuk berdasarkan subjek.
Open form in edit mode boleh, atau edit mode boleh ya. Surat masuk subjek, oke. Kemudian yang terakhir, surat keluar subjek. Tagnya bisa dirubah nanti, disesuaikan saja, mau ditambahkan surat masuk berdasarkan subjek dan seterusnya. Yang ini saya coba edit mode surat keluar subjek. Oke. Kemudian terakhir saya tambahkan ke menu utama. Go to switchboard, pilihnya main switchboard. Oke. Ngecek nggak? Ya nggak ada apa nggak? Ini saya close. Kemudian terakhir yang kita eksekusi yang main switchboard. Ini boleh diganti ya. Misalnya sistem arsip PT misalnya new go to switchboard, ini input surat ini nanti menunya dalam, kemudian new laporan surat, Pokoknya kayak banyak ya. laporan surat. Oke. Nah, terakhir ini keluar aplikasi. Command-nya exit application. Oke. Ini saya close. Ini udah selesai ya teman-teman. Ini saya close. Nah, ini ada switchboard samping kanan. Double klik, maka seperti ini tampilannya. Input surat masuk. Input surat ya, surat masuk. Nah, ini ya, surat masuknya. Kemudian surat keluar. Kemudian ke menu utama, kembali lagi ke sistem PT Makmur. Laporan surat masuk wilayah Jakarta, nah, seperti ini. Kemudian surat keluar wilayah Jakarta, nah, ini sudah kebuka. Kemudian surat masuk berdasarkan subjek, konfirmasi. Kemudian ini saya tutup lagi. Surat keluar berdasarkan subjek. Nah, ini ada penawaran. Ini saya tutup lagi. Kemudian ke menu utama. Jadi menu utama ini keluar aplikasi. Ini saya simpan dulu ya. Ini keluar aplikasi. Keluar. Selesai gitu ya. Oke, ini sudah switchboard. Ini mungkin pasti banyak ada yang ketinggalan nih. Gimana? Nanti mau lihat rekaman videonya atau perlu saya ulangi, teman-teman? Kalau saya lanjutkan, nanti ini bisa saya akhiri lebih awal gitu ya. Nanti Anda lihat rekaman videonya dan meneruskan penyelesaian tugasnya. Atau perlu diulangi pembuatan switchboard manajernya? Mohon diberikan respon. Dilanjutkan saja atau gimana? Minta video recordan aja, Pak. Oke, dilanjutkan saja ya berarti ya. Baik. Yang ketinggalan boleh mengamati saja dulu. Baik teman-teman, nanti sampai di sini saya simpan dulu. Oh, tadi sudah disimpan ya. Kemudian, nah, ini bagian paling akhir karena setelah ini nanti bisa diedit ya, bisa di desain view ini, tampilan belakang, dikasih logo segala macam, ini bisa, sangat bisa.
Nah, setelah ini yang terakhir saya membuatkan startupnya. Setelah ini sudah tidak bisa diedit lagi. Selesailah aplikasi kita. Maka ini perlu saya save as dulu ya. Saya save as. Ini saya save as dulu ya. Ini saya harus dikeluarkan. Baik. Saya save as. Ini. Saya kasih jadi deh. Oke. Berikutnya saya akan masuk ke option. Kemudian pilih current database ya. Saya ulangi nanti prosesnya untuk membuat startupnya. Pilih menu file, ada option, kemudian pilih current database, aplikasinya ini sistem arsip PT Makmur tadi ya. Nah kalau nanti punya icon ya silakan ditambahkan ya icon, nanti perlu buat dulu icon ya, bisa dibuat secara online ya nanti. Display form, nah formnya adalah form switchboard, sehingga nanti ketika pertama kali dieksekusi itu langsung masuk ke switchboard. Kemudian teman-teman ini harus dibuang semua nih. Status barnya perlu nggak? Kemudian pilih overlapping windows, tidak perlu. Ini nah ini saya dibuang semua. Navigasi. Menu, nah ini perlu harus kita buang. Ini dibiarkan. Autocorrect boleh lah. Nah ini, ini nanti recordnya mau sampai berapa. Jadi banyaknya arsip yang bisa diinput itu berapa gitu ya. Ini ambil saja angka paling tinggi ini 9 kali 9 karakter gitu ya. Oke. Oke, saya coba eksekusi ya. Oke. Ini saya tutup dulu. Ini saya stop share. Klik kedua. Oke, saya discuss startup jadi ya tadi. Nah ini teman-teman, kalau sudah dieksekusi, menu-menunya udah nggak bisa diedit lagi ya.